Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Hilmi Nazif dengan lahir 035. Saya dari mata kuliah Hukum Humaniter dan Kepengungsian kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perang asimetris, bagaimana negara-negara dan contoh negara-negara yang telah terlibat dalam perang asimetris, serta bagaimana hukum humaniter menyikapi perang asimetris ini. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ulangan pas semester atau kuliah Hukum Humaniter Kepengungsian kelas A. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, baik. Apa itu sebenarnya perang asimetris? Saya di sini mengutip dari Dewan Riset Nasional atau DRN. Dewan Riset Nasional atau DRN mengatakan bahwa misalnya lebih memaknai perang asimetris sebagai perang konvensional yang dikembangkan tetapi dengan cara berpikir tidak lazim. Nah, mengapa? DRN melihatnya sebagai peperangan yang memiliki spektrum sangat luas karena mencakup astagatra, 7 aspek kehidupan, yang meliputi trigatra dan pancagatra. Trigatra terdiri atas aspek geografi, demografi, dan sumber daya alam. Sedangkan pancagatra meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Nah, sedangkan pada taktis peperangan, DRN menekankan keterlibatan antara dua faktor atau lebih dan menyoroti ketidakseimbangan keadaan bagi antara aktor yang terlibat peperangan. Nah, sementara definisi perang nirmiliter atau non-militer versi US Army War College menekankan perbedaan sumber daya dua pihak yang berkonflik, cara berinteraksi, dan upaya mengeksploitasi masing-masing kelemahan lawan. Ia juga mengaitkan dengan strategi dan taktik non-konvensional, artinya pihak yang lemah berupaya memakai strategi guna mengimbangi kekurangannya baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Saya juga mengutip menurut perkataan Rian Mizar, Menteri Pertahanan RI pada tahun 2014, pada periode 2014 hingga 2019, dan dia pernah mengatakan bahwasannya perang asimetris merupakan perang murah meriah, tapi kehancurannya lebih dahsyat dari bom atom. Jika Jakarta dibom atom, daerah-daerah lain tidak terkena, tetapi bila dihancurkan menggunakan asymmetric warfare atau perang asimetrik, maka seperti penghancuran sistem di negara ini, hancur berpuluh-puluh tahun dan menyeluruh. Nah, jadi perang asimetris itu merupakan metode peperangan gaya baru secara non-militer. Namun daya hancurnya tidak kalah, bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Dan ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan. Tidak dapat dikatakan bahwa perang asimetris ini tidak berbeda dengan perang-perang konvensional pada umumnya. Jika perang-perang konvensional pada umumnya itu menggunakan senjata, ada negara yang menginvasi seperti itu, mungkin di bom nuklir atau pokoknya ada tentara bayaran yang dikirimkan kepada negara tersebut atau mata-mata. Tapi perang asimetris ini itu merupakan perang gaya baru yang tidak harus negara itu terlibat langsung, tetapi menggunakan kiriman-kiriman. Seperti apa maksudnya? Jadi setiap ada kebijakan, misal ada kebijakan di sebuah negara, itu kadang-kadang ada yang pro asing, misalkan di Indonesia sendiri gitu. Mereka sendiri udah punya boneka-boneka tersendiri untuk dimasukkan ke dalam pemerintahan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa orangnya adalah ini, orangnya dari itu, tapi jika dilihat dari pengertian perang asimetris, memang negara-negara adidaya, negara-negara besar tentu pasti dia akan mengirimkan boneka-boneka yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam sebuah pemerintahan di sebuah negara yang ia tuju. Misal di Indonesia ditaruh di DPR atau mungkin di lembaga legislatif atau yudikatif, yang mana jika dia membutuhkan sebuah perkara atau perundang-undangan akan sedikit pro asing gitu. Jadi ada beberapa peraturan yang pro asing, dan ini mengakibatkan keuntungan bagi si asing tersebut. Misalkan kita katakanlah negara Amerika mengirimkan boneka-bonekanya gitu, mengatur boneka-bonekanya ke dalam sebuah negara, dan negara itu setiap melakukan atau membuat undang-undang atau menetapkan undang-undang itu ada sebagian yang pro asing, walaupun sedikit, tapi terus-menerus akhirnya asing ini semakin kuat. Dia bisa gampang masuk, mungkin berinvestasi, tapi merugikan masyarakat atau rakyat, sehingga menyebabkan kehancuran bagi sebuah negara tersebut.
Dan sasaran perang non-militer ini atau militer asimetris ini tak hanya satu aspek, tetapi juga beragam aspek dapat dilakukan bersamaan atau secara simultan dengan intensitas berbeda. Kelaziman sasaran pada perang asimetris ini ada 3. Yang pertama itu membelokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme. Mungkin dulu sempat bukan viral ya, sempat ramai itu Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana saya tidak bisa menyatakan ini ada pro asing, tetapi Sandiaga Uno sendiri menceritakan bahwa UU Ciptaker ini akan mempermudah investor-investor asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Dan itu bisa dikatakan pro asing. Kenapa? Karena jika dilihat mahasiswa dan masyarakat itu berdemo ya karena hal tersebut merugikan mereka, tetapi itu memudahkan para investor asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Saya bukannya melarang investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia, tetapi jika dilihat kita juga memerlukan filterisasi terhadap investor-investor asing. Tidak hanya investor-investor asing yang kaya saja yang bisa masuk, tetapi mereka juga harus mempunyai aturan-aturan yang jelas dari investor mana dan bagaimana dia menerapkan perusahaannya di Indonesia gitu. Harus lebih ke pro rakyat. Misalkan dia membuat perusahaan di Indonesia, harus 70% atau 80% itu masyarakat Indonesia yang bekerja di sana. Jadi walaupun dia memberikan dana atau membangun perusahaan di Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia pun mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya melambangkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat. Nah, seperti halnya kekerasan tahun 98 gitu. Mungkin saya bisa berkata bahwa itu memang Mas Cakra sendiri yang sudah muak dengan jabatan Soeharto yang terlalu lama. Tetapi bisa kita kaitkan dengan perang asimetris bahwasannya sepertinya bukan perang. Maksudnya kekerasan atau demo sebesar itu pasti adanya orang yang menunggangi, tidak hanya tiba-tiba tergerakkan begitu. Walaupun baik yang bilang, wah Soeharto itu pada zamannya itu enak segala macam, kita menyampingkan hal tersebut bahwasannya baik yang bilang zaman Soeharto itu enak atau enggak. Kita menyampingkan itu, tapi kita lebih berfokus kepada demo ini sekian besar untuk menggulingkan Soeharto. Pasti ada orang yang menunggangi, karena pada zaman Soeharto itu baik yang bilang dia tuh ditakuti di luar negeri begitu, karena mungkin kuat. Dia kalau misalkan lagi pidato pun menggunakan bahasa Indonesia, karena itu mencerminkan dia tuh cinta Indonesia. Dan pada zaman Soeharto pun dolar tidak terlalu mahal begitu. Mungkin memang belum inflasi, tapi bisa dikatakan selama 32 tahun Indonesia itu ditakuti di Asia Tenggara maupun di dunia. Nah, selanjutnya menghancurkan ketahanan pangan dan energi security, jaminan pasokan energinya. Selanjutnya menciptakan ketergantungan negara atas kedua hal tersebut, makanan dan energi security. Sedangkan muara ketiga sasaran tadi senantiasa berujung pada kontrol terhadap ekonomi dan penguasaan sumber daya alam sebuah negara, sebagaimana doktrin yang ditebar oleh Henry Kissinger di panggung politik global. Control oil and you control nation. Kuasai minyak, maka Anda akan mengendalikan negara. Kendalikan pangan, maka Anda akan mengontrol negara. Dapat dikatakan, kita tentunya tidak asing di dunia ini. Amerika Serikat merupakan penghasil minyak bumi terbesar, padahal mereka itu memiliki sumber daya alam yang sedikit dibandingkan Rusia yang wilayahnya sangat besar begitu. Ternyata kan bisa kita lihat bahwasannya jika ada sebuah negara seperti Irak atau di Timur Tengah sana yang memiliki minyak, maka kan Amerika ini akan datang kepada negara tersebut dan bilang akan membebaskan rakyat, mengeluarkan rakyat dari kesengsaraan, padahal dia hanya ingin mengambil minyaknya. Itu mungkin pelajaran yang tidak umum. Kita semua tahu bahwa Amerika memiliki cadangan minyak yang besar, padahal mereka memiliki sedikit sumber daya alam untuk pertambangan minyak. Tapi mereka ekspansi. Jika ada minyak di sebuah negara timur, mereka akan datang. Contohnya seperti konflik Afghanistan dan Afghanistan Taliban dan Amerika Serikat begitu. Yang Amerika Serikat itu kalah dan Taliban menguasai Afghanistan. Pasti ada sebuah hal yang dimana Amerika ini pengen banget memiliki Afghanistan gitu.
Dan jadi bisa dikatakan bahwa perang asimetris itu merupakan perang ideologi, begitu tidak terlihat jelas siapa negara yang menguasai perang tersebut, yang dalang dari perang tersebut, tapi dia menjadi penunggang dari sebuah kejahatan perang tersebut. Ya, contohnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini contohnya ada kasus The Arab Spring. Jadi The Arab Spring itu terjadi pada tahun 2010-an. Yaitu terjadi di daerah Arab yang menyebabkan konflik berkepanjangan dan tergulingnya beberapa negara-negara Arab begitu. Jadi banyak negara-negara Arab yang pada saat itu tahun 2010-an itu mengalami konflik, pemberontakan, mengalami demo besar-besaran, pemberontakan dengan bersenjata, dan pasti itu ada yang menungganginya karena ya kita tahu lah di Timur Tengah itu cadangan minyaknya sangat besar, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa itu Amerika, tapi bisa dikatakan atau mungkin saja itu ditunggangi oleh Amerika karena ya konfliknya itu sampai sekarang di daerah Arab itu pasti terkenal dengan peperangan, padahal sebenarnya mereka damai-damai saja sebenarnya, tidak ada konflik sebenarnya, cuman memang sepertinya ada yang menunggangi, akhirnya menyebabkan pemerintah terguling, mereka terus berperang, tidak ada pemerintahan yang pasti, akhirnya terlibatlah konflik berkepanjangan. Nah, selanjutnya ada demo 98 yang tadi saya jelaskan. Tergulingnya Soeharto, mungkin ada yang menunggangi demo-demo besar-besaran tersebut, terlepas dari lamanya mereka lamanya Soeharto itu menjabat sebagai presiden, tapi dengan demo sebesar itu tentunya pasti ada seseorang atau negara yang menunggangi hal tersebut. Lebih lagi pada saat itu inflasi besar-besaran yang menyebabkan makin kisruhlah konflik tersebut. Dan tidak itu, The Arab Spring ini menyebar dari Jazirah Arab hingga Afrika Utara. Selanjutnya, peran hukum humaniter untuk menangani konflik ini, konflik perang asimetris. Nah, pada pasal 3 Konvensi Janil 1949, pasal ini menyatakan bahwa aturan-aturan minimum tertentu tentang perang sebagaimana terdapat di dalamnya juga berlaku pada konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional, tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah negaranya. Sebagaimana kita tahu, hukum humaniter ini tidak harus diratifikasi oleh sebuah negara. Mereka akan terus mengikat jika negara itu mengalami konflik, maupun itu konflik internasional atau non-internasional. Jika kita lihat, perang asimetris ini merupakan perang atau kejahatan non-internasional atau perang non-internasional. Sebenarnya tidak ada negara yang terlibat, dan kita tidak melihat sebuah negara terlibat di dalam perang asimetris, tetapi masyarakat yang melakukan pemberontakan, kisruh segala macam. Dan perang hukum humaniter di sini tentunya menjadi penjaga atau garda terdepan terhadap konflik-konflik tersebut. Mengapa? Jika memang negara sudah tidak bisa menangani kasus tersebut, sudah banyak timbul korban jiwa karena pemberontakan bersenjata, apalagi menggunakan senjata-senjata api yang ternyata ada yang menunggangi pemberian senjata api tersebut. Karena kita tahu bahwa misalkan pemberontakan bersenjata, mereka dari mana sih uang untuk menemukan atau membeli senjata-senjata tersebut? Pasti ada seseorang yang memberikan senjata tersebut, misalkan diberilah senjata tersebut secara percuma-cuma, tetapi ada perjanjian kamu harus memberontak lebih kasar atau bagaimana, saya tidak tahu, tetapi sudah dimungkinkan seperti KKB, seperti di Indonesia KKB contohnya, yang sekarang sudah menjadi teroris. Mereka tidak mungkin orang-orang pedalaman itu mendapatkan senjata dengan membeli di dark web atau gimana. Mereka tidak akan mengerti apa itu dark web. Pasti ada seseorang yang atau maupun negara yang menunggangi pemberontakan tersebut, karena kita tahu bahwa Papua itu memiliki cadangan emas yang sangat besar. Kita belum tahu di dalamnya ada apa lagi. Makanya kan dia dibilang itu tanah emas gitu. Karena cadangan emasnya besar. Jadi konvensi
Jenewa ini tentunya melindungi masyarakat-masyarakat sipil, bagaimana cara mereka berperang segala macam, siapa yang boleh dia serang, siapa yang boleh tidak serang. Maka oleh karena itu hukum militer ini berperan penting sebenarnya untuk mengatasi perang asimetris, yang mana perang asimetris ini tuh sebenarnya menimbulkan konflik yang berbahaya, berkelanjutan, dan hukum humaniter ini berfungsi untuk mengendalikan konflik-konflik ini agar tidak berkelanjutan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar begitu. Karena jika pemberontakan terus terjadi, maka warga sipil dan pemerintahan itu bisa kolaps dan eh, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Mungkin seperti itu sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.